Silun Tuan Bandung, para guru, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qata'a mirasa warisihi qata'allahu mirasahu minal jannati yaumal qiyamah. Siapa saja yang memutuskan atau yang memotong warisan seorang ahli warisnya, maka Allah akan memotong warisannya daripada jalan menuju syurga di yaumil qiyamah. Seorang siapa saja dia, apakah itu di antara ahli waris atau bukan ahli waris, yang memutuskan dan memotong hak ahli waris, apakah dipotong secara permanen atau dipotong secara bertahap atau dipotong sebahagian, apakah yang dipotong aina warisan atau yang dipotong itu manfaat yang harus dinikmati oleh waris yang menikmati atau yang berhak, masuklah iaitu dalam kategori sabda Nabi, siapa saja yang memutuskan, yang motong warisan orang yang berhak mewarisi, maka Allah akan memotong haknya, warisannya di dalam syurga nanti. Maka jalan menuju syurga akan diputuskan oleh Allah. Dan banyak hal nikmat syurga juga yang akan Allah kurangi, akan dia sebab mengurangi hak ahli waris. Di samping sebab musababnya dipotong, dimakan atau dipakai, itu termasuk dalam kategori melanggar atas larangan Allah, karena memakan harta orang lain, memakan harta saudaranya bil batil, dengan jalan batil. Oleh karena demikian, tentu saja dalam konteks penyelesaian dan pembahagian warisan, akibat yang pertama, bila kita sudah pernah mengingatkan fungsi daripada harta itu yang sifatnya tidak bisa dipisah-pisah, tapi milik sekelompok ahli waris atau daripada semua jaringan ahli waris, maka sifatnya harta itu adalah syirkah atau kongsi antara kelompok ahli waris atau antara seluruh ahli waris. Kongsi dalam bentuk syirkatul amlak, tidak punya hak di antara orang-orang yang berkongsi untuk menggunakan, mentasarufkan daripada apa yang ada di dalam perkongsiannya. Sama dengan seseorang diberikan oleh orang lain hadiah sebuah mobil, dan yang mendapatkan hadiah itu kelompok. Ada 3 orang barangkali diberikan sebuah mobil, 3-tiganya adalah punya hak pada mobil tersebut, dan di antara yang 3 tersebut batil andai kata dia menggunakan mobil tanpa persetujuan daripada kawan yang 2 orang. Jangankan untuk dijual, dipakai saja itu sifatnya batil. Dan itu perbuatan aniaya.
terhadap saudaranya kecuali atas izin bertiga, apalagi kalau ingin untuk disewakan dan hasil sewa dinikmati oleh salah satu antara mereka. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, bila kita bawa dalam konteks hukum waris, apabila ditunda dan tidak dibagikan warisan itu kepada yang berhak, kalau bisa bendanya dipisah-pisah agar lepas daripada syirkah dan bebas menggunakan oleh masing-masing. Bila bukan karena ada uzur syar'i yang harus untuk ditangguhkan, maka hukumnya itu adalah haram, karena menimbulkan daripada perbuatan itu berbagai kezaliman dan aniaya kepada orang lain yang berhak. Dan itu yang diputuskan dari berbagai dalil oleh Majlis Permusyawaratan Ulama dalam sebuah fatwanya. Karena mengapa? Ada beberapa sebab dampak negatif yang akan terjadi dan masuk dalam kategori ayat Allah. Kelompok itu adalah memakan harta antara mereka itu secara batil. Watu dulu biha ilal hukam, mereka berdalil tak cukup dengan berbagai alasan secara kekeluargaan, maka angkat sampai ke hadapan hakim agar bisa makan harta sebahagian manusia dengan jalan batil, dan itu dengan jalan yang berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu semuanya. Berurusik ulun Tuhan. Oleh kerana demikian, sebelum kita kembali ke hadirat Allah berkaitan dengan permasalahan ini, kita sambung terhadap apa yang kita sampaikan dalam pertemuan Rabu yang lalu. Bila kita sudah dalam keadaan sakit, kewajiban kita orang yang sakit ini adalah berwasiat. Ada beberapa ketentuan berkaitan dengan wasiat ini. Yang pertama, pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahawa sebagai etika, kita harus segera melakukan wasiat kepada ahli waris tentang apa yang perlu untuk ada barang itu pada milik orang lain yang ada pada kita. Itu wajib kita berwasiat. Bila kita ada hutang pada orang lain belum kita bayar, wasiatkan kepada ahli waris, dan itu yang sifatnya wajib. Namun dalam etika yang keenam, itu yang kelima sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kewajiban orang yang sakit yang keenam adalah wayajibu ayyusya li aqrabaihi alladhi la yarithuna min. Hendaklah ia atau wajib orang yang merasa bahawa sudah ada tanda-tanda kita akan meninggal dunia, berwasiat kepada kerabat-kerabatnya berkaitan dengan peninggalannya. Alladzi la yarisuna min, kerabatnya itu tidak menjadi ahli waris daripadanya. Kepada kerabat kita yang merasa bahawa hubungan emosional, hubungan kekerabatan, hubungan kasih sayang, hubungan pengertian, hubungan bantuan antara kerabat kita dengan kita, tapi dia bukan ahli waris, maka hendaklah ia untuk berwasiat untuk sebahagian dari harta dalam kadar jangan melebihi sepertiga harta. Ini yang kurang diamalkan oleh kita, sehingga yang diamalkan bukan yang demikian. Ini dasarnya adalah firman Allah, di mana dalam ayat 180 surah Al-Baqarah
Allah ingatkan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut antarakanil wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan untuk berwasiat bila kamu untuk merasa akan hadirnya kematian kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat dengan yang ma'ruf. Wasiat kepada kerabat yang mana? Para ulama sepakat atas kaul yang mengatakan ayat ini ditaksis dengan ayat waris adalah kerabat yang ia bukan ahli waris. Jadi cari kerabat yang bukan ahli waris. Untuk melihat ahli waris tentu saja ada dalam masalah faraid. Ahli waris yang level pertama, okeylah kalau mu'tiq mu'tiqah tidak ada, tinggal hanya 23. Di antara mereka berlaku hijab mahjub. Laki-laki 13, 14 dan perempuan 9. Tanpa kita hitung mu'tiq dan mu'tiqah. Mengapa? Karena dalam kondisi hari ini memang mu'tiq mu'tiqah tidak ada secara hakiki. Nanti kalau datang lagi baru kita bicara menyangkut dengan perbudakan. Jadi yang di antara 23 orang itu 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan yang bukan kerabat. Mereka hanya karena hubungan musyaharah atau karena perkawinan, yaitu suami dan isteri yang saling mewarisi dari suami kepada isteri, dari isteri kepada suami bila salah satu meninggal dunia, dan mereka tentu saja jarang terjadi meninggal dalam detik dan waktu yang sama. Walaupun dekat-dekat, meninggal suami, isteri jadi ahli waris. Meninggal isteri, suami ahli waris. Nah, kalau demikian tidak boleh oleh suami menguasai harta warisan bila isterinya meninggal. Karena mengapa? Harta isterinya meninggal, suami hanya punya jatah tersendiri. Dalam konteks hukum waris, suami hanya 2 posisi. Kalau bukan setengah, maka 1/4. Illam yakul lahu walad, jika tidak ada bagi si mayit yang meninggal itu anak, suami dapat 1/2. Kalau ada anak atau cucu, suami dapat 1/4. Isteri juga demikian. Bila meninggal suaminya, jatah dia hanya 2 porsi. Bila ada anak atau cucu, 1/4. Siapa penetapan itu? Apa ijma' ulama? Bukan, ayat Allah secara konkret dan tegas. Kalau ia ada anak oleh si suami yang meninggal, boleh anak dengan isteri yang masih hidup, boleh anak dengan isteri yang sudah meninggal, boleh dengan isteri yang sudah cerai. Maka karena si mayit, artinya suaminya meninggal, ada anak atau cucu, isteri berpindah daripada 1/4 menjadi 1/8. Nah, 1/8, 7/8 bukan hak si isteri, hak orang lain. Kita lihat oleh bagaimana seorang isteri menguasai semuanya sebagai pengganti suami, mengatur seluruh harta. Padahal yang milik dia dalam kumpulan peninggalan suami hanya 1/8. 7/8 bukan miliknya. Bagaimana dia bisa mengatur? Siapa pemiliknya? Tentu berlaku dalam hukum waris siapa ahli waris selanjutnya. Nanti kita lihat. Begitu juga suami meninggal isteri. Semua peninggalan isteri punya suami hanya 1/4.
3/4 bukan milik dia, milik ahli waris lain. Kalau dia menguasai, sama dengan qata'a mirasa warisi yang lain. Ia telah memotong pusaka ahli waris yang bukan milik dia yang 3/4. Ingat ancaman Rasulullah, ura akhirat gekoh hak untuk jalan tamang syurga. Menyertanya tacoknya secara zalim. Tak pakai hanjut dalam hukum syirkah. Tak pakai zalim lagi. Kon takoh mentang. Pucit tasarruf dengan tidak sah. Hasil daripada tapu belah yang hana sah juga itu adalah haram. Tidak halal dimakan. Dampaknya berturut-turut dan berganda-ganda. Nah, ini 2 orang saja. Tak apa-apa. Orangnya sang-sang penguasa tunggal menyamati lakau perumah. Menyamati perumah lakau. Pajan baru pegah masalah warisan dia oleh mati mendua. Akibatnya, kalau setelah meninggal suami isteri baru bicara warisan, bagaimana dengan hak ayah dan mama masing-masing? Kau anak mentang ahli waris. Dalam Islam baik dia taban dengan hukum yang ada dalam KUHP. Dalam KUHP menyana anak cucu na perumah salah sidra mentang na anak na perumah ahli waris lain mandum gugur. Hijab mahjub dalam adik yang terhalang dalam hukum perdata. Kelompok ahli waris perut ke perut. Kelompok pertama suami atau isteri, anak-anak baik laki maupun perempuan dan keturunan-keturunannya dari anak. Itu kelompok. Bila tidak ada kelompok pertama, baru kelompok kedua. Kelompok kedua, mama ayah si mayat, kemudian baru adik abangnya, baik seibu sebapak maupun seibu. Santut iyah mak dengan abang adik, santut kelompok kedua. Menyona kelompok pertama, kelompok kedua gugur. Misu aja. Tidak orang mati, hana anak, hana cucu. Malay bahasa katanya. Yang na perumah ke, nayah nama ke. Dalam hukum perdata, iyah dengan mak hana bertemu tapu api. Jut benda kuasa ubena milik dari lakau kekuasai le lakau menyomelingai perumah. Menyomelingai lakau kekuasai le perumah mandum. Menyona anak santut lakau atau perumah dengan anak dan cucu santut. Iyah dengan mak terhijab dalam hukum perdata. Hukumnya mempak dengan hukum Islam. Mempak dengan ayat haram cok. Bertentangan dengan nas. Karena nas ayat limaundranya hana terhijab secara hirman. Hana terhalang. Walaupun na hijab dengan cara nuksan, kurang dari hak lebih raya. So, lakau atau perumah, anak agam anak inang, ayah mak. Ayah dengan mak hana pernah terhijab dengan sebab na anak. Hak mak dengan hak ayah tetap bertemu dalam Islam. Pak ke pegah dalam ayat 11. Ingkana menakat wali abawaihi likulli wahidin minhuma ingkana lahu walad. Bagi dua ibu bapa mak ngayah mentemeng sepernam bila si mayat na anak. Illam yakul lahu walad, bila si mayat hana anak, wa warithahu abawahu, yang je ke ahli waris adalah ayah dengan mak.
wali ummi sulus, mak mentemang le ayah dalam kedudukannya cok asbah. Mana-mana dah jelas. Oleh kerana demikian, tradisi kuasai oleh lakau atau oleh perumah nyan mupak dengan Islam, baik ni buat haram, buat zalim. Kibancit hak anak hak mandum nyanjuk. Karena hana jid kekuasai menyang kekuasai kita mau dalam hadis bunuh. Man qata mirasa warisihi, kata Allahu mirasahu ilal jannah yaumal qiyamah. Kata apa? Nyan dua rau. Lain mandum-mandum karabat. Nyan ka tinggal 20 sah. 20 sadra nyan karabat mandum. Hubungan darah tu. Keluarga tu. Dia kali waris. Anak campur dengan kau. Yang kan keluarga anak roh. Walaupun dalam hukum perkawinan nyan adalah muhrim, tapi dalam ahli waris anak roh. Kan terhijab memang itu bid. Kan kerabatnya yang kira. Tah orang yang muhrim dalam konteks hukum perkawinan. Yang pertama, anak ma tu menyertai kahwin dengan mak, anak daripada perumahnya adalah muhrim. Hanya tak kahwin le, baik bertapat ma dengan anak. Ada le tata le ma ji yang anaknya hanya kahwin le, kecuali baik cok ma, cok anak aja mentang. Je ke mak tuan dia yah mak ji. Ha. Nyan hana kon ahli waris. Anak angkat kon ahli waris. Ma tuan kon ahli waris bak urang, bak melintai ke. Tapi ganyan ahli waris bak anak ke. Ya. Yah tuan kon ahli waris. Anak zina kon ahli waris. Anak jubhat kon ahli waris. Walaupun nyan adalah punya anak zina, nyan ke anak perumah. Walaupun bijih bagdanya. Karena getanya yang dia ke bibit, tapi hana kira lah agama bibitnya. Nyan ma'un la yuhtaram. Ia yang hana hormati rut. Karena kon dalam akad nikah. Ya, nyan kon ahli waris mendum. Bahkan dalam hijab mahjub tu, tato tu tah 5 rod, tah 3 rod dinang. Tertenten nyan mantang hana jikul lain. Anak inang menyohana anak inang, cucu inang ba anak agam. Mak nek alianyan saudari kandung, saudari saboyah, saudari sabomak, dan saudari punakun nek rat mak, nek rat ayah. Ayah mak dari ayah. Yang dikurang dah. Yang tidak tu yang ke rumah. Hana lebih. Yang pertama anak inang, yang kedua cucu inang ba anak agam, yang ketiga ayah ibu kandung, yang keempat nenek kandung daripada ibu, yang kelima nenek daripada mama ayah. Yang keenam kakak atau adik kandung, taboyah taboh mak. Yang ketujuh kakak atau adik taboyah taboh mak yang inang. Yang kedelapan kakak atau adik yang taboh mak seibu dengan dia. Yang ketiga isteri. Nyan tagai. Ana lebih. Yang lain kan luari. Yang inang. Yang laki-laki ada 13 yang kerabat. Sidra lakau. Dia ke belah mandum. Jumlah 20 leh. Kacau lakau dengan perumah tinggal 20 tahun. Dia tahu 20 tahun yang agam lebelah dah. Yang ahli waris. So lebelah dah. Anak agam, cucu agam, bak anak agam, ayah, kakek, saudara kandung, saudara sebapak, anak agam saudara kandung, anak agam saudara sebapak, saudara seibu,
ya, paman kandung, paman sebapa, anak agam paman kandung, anak agam paman sebapa, dan itu ada uyub laju wa inna dalah. Tak boleh belah. Yang tak kata ingat ahli waris. Cuma yang penting keperah dia ulama, sepakat para ulama. Siapa yang mampu untuk menghitung ahli waris tapi dia tidak tahu hijab mahjub, haram ke putus masalah pembagian warisan. Orang yang tidak mengenal hijab mahjub, so menghalang so dalam hijab dengan sebab ada ahli waris yang dibedakan, baik hirman maupun hijab nuksan. Hadam untuk genyan gepuputuh atau gecok keputusan menyangkut pembagian warisan. Kan? Tak itu siapa menghambat siapa? Yang pertama, cucu anak agam. Baik agam maupun inang dihalang oleh anak agam. Ini penghalang. Gugur cucu agam ban agam yona anu agam. Ya, penyamunan menyona cucu agam atau cucu inang ba anu agam itu kerabat, tapi dia bukan ahli waris bila masih ada anak laki-laki. Kalau bukan ahli waris tapi dia kerabat dekat, wajib kamu berwasiat untuk mereka. Baik sakit uleh, orang dia meninggal kitanya, wasiatlah kepada dia. Dia kerabat tapi dia bukan ahli waris. Mengapa? Karena dia gugur jadi ahli waris dengan sebab adanya anak. Kebetulan dia wasiat kepada seorang cucu dari anak laki-laki, masalah petah titi dia. Ya, dia wasiat. Kebetulan mati anak agam. Orangnya jika sudah jadi ahli wasiat batal. Wasiat yang batal karena dia sudah muncul dengan meninggal satu anak laki. Sebelum meninggal ayahnya, duluan meninggal anak laki-laki itu, otomatis hilanglah penghalang. Maka cucu laki-laki dari anak laki-laki menjadi ahli waris. Karena dia menjadi ahli warisan itu pula wasiatnya batal. Maka karena haram hanggebi dari Rasulullah bagi yang bukan ahli waris. Yang bukan ahli waris wajib wasiat. Yang ahli waris jangan wasiat. Dalam khutbah wada', dalam haji wada' Rasulullah diperingat saatnya oleh Rasul sebagai peringatan terakhir. Pergi Rasul, innallaha qad a'ta zi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Hadis ini sahih. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak orang yang berhak, laki-laki, perempuan, suami, kakek, nenek, saudari kandung, sudah Allah berikan hak. Kalau dia tidak terhijab, maka tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Ke ahli waris hanggebi wasiat ni. Ya, itu menurut sebuah riwayat adalah dalam khutbah wada' Rasulullah. Dalam khutbah wada'nya, dalam haji wada' itulah kata Nabi. Hadis ini adalah merupakan hadis yang mengatakan penjelasan tentang pembatalan wasiat dalam Al-Quran dan pentaksisan dalam pendapat yang lain terhadap ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakum. Ditaksiskan ayat itu menunjukkan isyaratnya wajib kamu berwasiat kepada ibu bapa dan kaum kerabat bila ia bukan ahli waris. Hinan tamai. Yang ahli waris fala wasiata, jangan kamu wasiat. Di hadis Nabi khusus berkaitan dengan
Karena siapa yang telah Allah tetapkan haknya, kadarnya, jangan kamu wasiat. Nyan giyu pegah cit kepada getanya menyatanak meninggal, tapi temaki bancara kepada anu dan beri lebih kerana harta harta mita. Kita banyak harta. Anu ciana inong tagayang na. Anu agam hana. Wali kai pre-pre kata tegai berdoa mati daju. Bila ni wasiatnya tujuan untuk pegadah dan menutup hak dari ahli waris, hukumnya haram. Bila kita membuat wasiat, dalam wasiat itu tujuannya untuk menghalang ahli waris, haram. Termasuk tidak laku water sakit ke kita lihat perumah. Tujuan kita lihat ngak baik temu harta. Menghanda tak lihat nyo izin temu harta. Maka kita lihat aja nya haram tak lihatnya. Rot hukum ji haram. Ya. Menyebab masalah wasiatnya tak puput haram. Ya. Dan hanya tak puput menentang dengan kadar yang Allah berikan. Kecuali tawasiat lagi wasiat Allah. Berapa kadar yang Allah berikan di nan tawasiat berwujud. Ya. Maka dalam hal ini tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris yang ahli waris itu ada jatah yang Allah wasiatkan. Dan diwasiatkan kepada yang bukan ahli waris. Banyak sekali dalam konteks kehidupan sosial, kekeluargaan dan rumah tangga orangnya. Yang sangat hakmat. Menya dalam istilah keun orang Aceh, orang je nagakeun ujung kapan. Jok ha ujung kapan bacut. Nyan pemberian, nyan kan pemberian getanyo yang kamate. Artinya jauh ujung kapannya menyana mandum ahli waris nyan mutlak tasarruf gemupakat hai sayang hai kata trip ke jaga mak jauh ke ganyan ujung kapan beo padahal ganyan kan ahli waris nyan tadi dipat kecau ayatnya ya idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Apabila hadir ahli-ahli waris kerabat yang gatin-gatin dan uru-uru miskin, maka berikan olehmu sedikit dengan yang ma'ruf. Berikan sedikit dalam ayat 9 surat An-Nisa. Jadi geyujuk baik. Baca geyujuk yang perintahnya kan ke orang yang kamati. Ahli waris saat mereka untuk membagi pusaka berikan sedikit. Istilah orang Aceh nyan ke ujung kapan. Bakso ke ujung nyan kan ada Allah juk nyan ke yulake keridaan yang ada hak dalam majlis itu berikanlah sedikit. Dia sebagai khadim, dia sebagai anak asuh, dia sebagai orang yang sangat berjasa, dia sebagai orang yang selama ini cucu perempuan dari anak perempuan, selama ini dia yang cuci baju dia. Nyan kita juga habis mendumnya hana hubungan le. Menyahana tajuk dikatanya hak ahli waris diri oleh Allah. Tapi ni ahli waris yang na semikir kenan tabak izin menyokaji ke hak agaknya nya ka create orang tanya bak pantun orang Aceh na pada kasanya azai katembon jika mariat dikatanya azai kamalim jika maksiat ya azai kakaya jika create wate gatin hana create tu ai pun create gatin tu pujo atena pun tajuk baru truk kriat han tajuk tantan jika getien digaranya ba orang malim le mati pakan kan le dak gedupu le dak hai ke puput melanggar ka ke le mati demaya orang yang lagi buah u nak gedupu tapu pun mati mana gedupu bikannya paling-paling yang taksir tak kana gede muruno ya bang yan ban urun tuan Bandung berkaitan dengan haram untuk menjadi mudarat dalam wasiat. Artinya
ka ayyusiya bihirmani ba'dil warasati min haqqihim, seperti bahawa diwasiat oleh seseorang untuk menutupi sebahagian ahli waris daripada hak mereka untuk mendapat warisan. Nyanya harum. Jadi baik nak laulai dia katanya untuk rencana koh pu yang ke Allah juk. Indonesia Tuan Bandung, ini barangkali beberapa hal yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan persiapan mati. Berkaitan dengan persiapan mati, mari kita berwasiat kepada ahli waris yang bukan yang terhijab daripada hak warisan. Artinya kepada kerabat dekat yang ia terhalang baik dengan sifat maupun dengan sebab ada ahli waris yang lebih dekat, dia tidak menjadi posisi mendapat hak Allah tetapkan karena terhalang oleh ahli waris lain. Mari kita untuk berwasiat kepada mereka sehingga keadilan itu dan kasih sayang itu nampak daripada orang meninggal itu sendiri bila ada pesan itu. Jangan hari ini yang berfikir ahli waris, tak betapa ahli waris untuk ya berikan sedikit kepada mereka itu payah getim. Dapat dia ahli waris lagi haba bunuh. Menyokang meninggal iganyan ciperle bek mu beo opi. Menyo bejo cipetun bek we dengan bermacam alasan ngaji ngap tirawa gehinan. Tapi habis rugo lain mandum, tapi ingat gekoh dia Allah daripada jalannya menuju syurga Allah nanti kalau sifatnya ada perbuatan zalim dalam pengelolaan harta tersebut. Dan fikir mengingat waktu Isya sudah masuk, kita padai sampai di sini dulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.